Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng Bu Nunik di kelas Bahasa Sunda di kelas 8. Dan hari ini kita mulai materi pertama di semester 2. Dan minggu kemarin kita sudah menonton sebuah pertunjukan, yaitu sesuai dengan materi kita hari ini kita akan membahas mengenai materi drama. Baik, kita mulai dari pengertiannya dulu tentang drama. Drama sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu dramoi, yang artinya niru atau niron-niron atau menirukan. Drama sendiri merupakan karya sastra yang dibuat atau disusun dalam bentuk paguneman atau dialog di antara para pelakunya, kalawan dibarengan atau disertai dengan keterangan-terangan lainnya yang dibutuhkan untuk keperluan pagelaran. Nah, karangan sastra ini tadi sudah disebutkan, yaitu dibuat dalam bentuk dialog. Ceritanya itu dalam bentuk percakapan, dialog. Nah, cerita drama biasanya dipagelarkan dipagelarkan di panggung. Nah, para pemainnya disebut aktor atau aktris, seperti yang sudah kita tonton di minggu kemarin. Itu kan dipagelarkan di sebuah panggung dan para pemainnya itu disebut aktor atau aktris. Dan berdasarkan penelitian sastra, drama termasuk sastra lakon, sebab yang digambarkan dalam drama yaitu sikap dan karakter pelakunya. Para pelaku memerankan langsung secara lahir dan batin, baik dalam dialog maupun monolognya. Jadi yang ditunjukkan adalah ekspresi dan sikap para pelakunya. Karakternya juga harus ditunjukkan. Kalau misalnya karakternya yang seorang yang pemarah, berarti raut dan sikapnya juga harus menunjukkan orang yang suka marah. Drama di Indonesia memiliki sejarah tersendiri. Pada awalnya, pertunjukan itu disebutnya drama. Namun, ketika penjajah Belanda masuk, nama drama itu berubah menjadi tonil atau pertunjukan. Kemudian setelah penjajah Belanda keluar dari Indonesia dan masuklah penjajah Jepang, drama atau tonil yang ketika penjajah Belanda berubah lagi namanya menjadi sandiwara. Nah, setelah selesai penjajah Jepang, kemudian Indonesia merdeka dan kembali lagi namanya menjadi drama. Baik, kita masuk ke jenis-jenis drama. Berdasarkan dari tujuan pembuatan ceritanya, drama dibagi menjadi dua, yaitu ada drama kloset atau repertor, ada juga teater atau drama panggung. Drama kloset atau repertor yaitu cerita dramanya itu khusus untuk dibaca saja, jadi tidak untuk dipentaskan. Sementara teater atau drama panggung itu tentu untuk dipentaskan di atas panggung, dan biasanya dialognya itu dikombinasikan dengan tembang atau lagu-lagu. Nah, dialog yang dilagukan atau diiringi dengan lagu-laguan itu disebut gending karesmen. Masih membahas mengenai jenis-jenis drama. Drama berdasarkan bentuknya dibagi menjadi dua, yaitu dalam bentuk lancaran atau prosa, kemudian yang kedua dalam bentuk figuran atau puisi. Nah, dalam bentuk lancaran atau prosa biasanya dibacanya atau diucapkannya dalam dina wirahma basa lancaran, sok sanajan bisa jadi ku cara rineka. Contohnya yaitu ada drama karya M.A. Salmun, judulnya Lenggang Kancana, Kalenting Kuning, dan Jalak Harupat. Kemudian contoh yang keduanya drama karya R.T.A. Sunaria yang judulnya Sang Kuryang.
Kemudian judul drama berikutnya karya Wahyu Wibisana dengan judul dramanya Munding Laya Sabalangit, Inten Dewata, Galunggung Ngadeg Tumenggung, dan Nyi Rambut Kasih. Sementara dalam bentuk ugeran atau puisi, drama diwangun dina bahasa ugeran, yaitu teratur, ada aturannya, bisa merupa sajak bebas atau sajak tebebas. Nah, paguneman atau percakapan dalam bentuk sajak bebas biasanya dideklamasikan. Sementara kalau paguneman atau percakapan sajak yang tidak bebas, yaitu dibangun dalam bentuk pupuh dengan cara ditembangkan atau dinyanyikan. Nah, yang tadi sudah disebutkan, kalau misalnya percakapan yang diiringi dengan lagu atau yang dilagukan disebutnya gending karesmen. Contohnya yaitu drama berjudul Ciung Wanara tahun 1924, tapi anonim, tidak tahu siapa pengarangnya, dan Sarkam jeung Sarkim 1928 karya R. Mahyar Angga Kusumah Dinata. Ada beberapa hal yang harus ada dalam sebuah drama. Yang pertama, ada pertelaan pelaku, yaitu tentang menjelaskan keterangan si pelakunya. Kemudian yang kedua ada babak dan adegan. Babak sendiri itu kejadian-kejadian di mana tempatnya, waktunya, secara beruntun. Nah, dalam sebuah babak juga ada yang disebut adegan. Misalnya babak pertama ada adegannya misalnya sedang perang. Itu yang disebut babak dan adegan. Kemudian yang ketiga ada candraan. Candraan yaitu keterangan latar suasana, pelaku, jeung kejadian-kejadiannya. Biasanya gampang untuk dibedakan, karena di bagian naskah drama biasanya penulisan candraan itu suka dibuat dimiringkan penulisannya. Kemudian yang keempat ada paguneman atau dialog, yaitu kalimat-kalimat yang diucapkan oleh para pelaku secara berdialog atau saling bersahutan. Kemudian berikutnya ada prolog jeung epilog. Prolog dan epilog, prolog sendiri yaitu bagian pembuka, epilognya bagian penutup. Prolog yaitu pembuka, isinya itu tentang informasi dari pengarang tentang pelakunya yang akan diceritakan. Nah, sedangkan kalau epilog itu di bagian akhir isinya itu merupakan kesimpulan dan atau nasihat dari si pengarang. Nah, ada juga yang disebut monolog. Kalau monolog berarti percakapan hanya untuk dirinya sendiri atau berbicara sendiri, ngomong sorangan. Terakhir, yaitu ada galur atau plot, yaitu runtuhan kejadian, urutan kejadian atau peristiwa yang merupakan sebab akibatnya dari cerita sebuah drama. Nah, ada beberapa yang mempertanyakan mengapa drama itu termasuk karya sastra Mindo Cipta. Sebenarnya apa sih Mindo Cipta itu? Nah, para peneliti menyebutkan bahwa drama disebut ke dalam karya sastra Mindo Cipta, maksudnya yaitu drama itu dibuat dalam 2 kali proses pengerjaan. Pengerjaan pertama yaitu membuat naskah dramanya dulu. Nah, setelah membuat naskah drama, baru naskahnya itu dipintonkan atau dipagelarkan di atas panggung. Nah, itu yang disebut drama disebut sebagai karya sastra Mindo Cipta.